akhirnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia berpendapat bahwa tugas perutusanku sudah selesai. Berapa persen sukses atau berhasilnya itu tergantung kepada beliau, tapi perasaannya seperti itu. Saya senang, saya bersyukur bisa mengakhiri tugas ini relatif masih sehat walafiat, sehingga masih tetap bisa melayani gereja Indonesia. Jadi puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Paus dan terima kasih kepada semua yang telah bekerja sama dengan saya selama 15 tahun untuk ikut bersama-sama dalam kuasa Roh Kudus mendayung bahtera yang besar ini yang namanya Keuskupan Banjarmasin lebih dekat ke tempat yang dituju, yaitu seperti dirumuskan dalam arah dasar keuskupan supaya Gereja Katolik seluruh umat dan setiap umat di keuskupan ini, di Provinsi Kalimantan Selatan ini memancarkan kasih Allah. Itu harapannya, untuk memancarkan kasih Allah di Kalimantan Selatan itu didukung dan dilaksanakan oleh seluruh umat, tetap dikobarkan. Bisa lebih dikonkretkan pelaksanaannya dalam berbagai bidang yang dianggap strategis, dianggap paling penting dan paling perlu untuk dilaksanakan supaya cita-cita yang besar itu dapat tercapai langkah demi langkah secara berkesinambungan. Itu saja harapannya. Uskup yang baru yang akan melanjutkan tugas perutusan pelayanan saya di sini. Beliau memilih motto tabisan itu ardere et lucere, berkobar-kobar dan bercahaya bersinar. Dan saya pikir kalau dikait-kaitkan ya sebetulnya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah kami rintis selama 15 tahun yang lalu ini. Dengan semangat berkobar-kobar didasari oleh cinta akan Tuhan, akan Kristus, akan gerejanya, kita dengan segala upaya, dengan cara-cara yang santun dan sopan, tetapi secara berkesinambungan mencoba memancarkan kasih Allah di bumi Kalimantan Selatan ini. Dan itu hanya bisa terwujud antara lain ketika para murid Yesus, orang-orang Katolik ini berkobar-kobar dalam semangat, dalam kasih, ardere. Dan kemudian seperti disampaikan Yesus dalam Injil, bagaikan pelita. Pelita itu jangan ditempatkan di bawah kaki gantang, tapi diletakkan di tempat yang tinggi supaya semua orang, siapapun juga, apapun latar belakang agama, suku dan kebudayaannya bisa melihat bahwa ada satu terang di sana. Dan bagi kita terang itu asalnya dari terang dunia, yaitu Yesus Kristus. Karena aslinya saya itu adalah imam diosesan Keuskupan Agung Makassar, maka ketika menulis surat kepada Uskup Agung Makassar setahun yang lalu untuk memberitahukan bahwa sesuai dengan ketentuan kanon Kitab Hukum Kanoni Gereja, pada usia 75 tahun seorang uskup itu wajib melaporkannya kepada Bapak Suci. Sesudah saya menulis surat laporan itu, saya menulis surat yang kedua, Bapak Uskup, bila berkenan, sesudah saya menunaikan tugas saya di Banjarmasin, izinkan saya kembali ke Keuskupan asal, Keuskupan Agung Makassar. Kepada umat
Katolik Sekeuskupan Banjarmasin. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita selama 15 tahun terakhir, dan semua yang dapat kita saksikan dan kita capai selama ini itu karena kerjasama dan kerja keras dari Anda sekalian, siapapun juga. Jadi terima kasih untuk semua itu, untuk kebersamaan, untuk kerjasama. Dan untuk mengakhiri wawancara ini, perkenankan saya itu menyampaikan, memohonkan berkat Tuhan untuk seluruh Keuskupan Banjarmasin, setiap umat, bahkan untuk masyarakat Kalimantan Selatan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Baik, pengasih dan pengampun, penyayang dan panjang sabar, memberkati saudari-saudara sekalian, semua dan setiap anggota keluarga. Dan semoga berkat itu boleh berdampak, berbuah dalam hidup dan pelayanan kita sehari-hari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.